pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu peristiwa menjelang kematian Kristus, yakni adalah pengkhianatan seorang murid Tuhan Yesus sendiri, yakni Yudas Iskariot. Kita akan melihat teksnya Matius pasal 26 ayat 14 sampai 16, lalu sambung ayat 47 sampai 50. Matius 26, 14 sampai 16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Dia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu dia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Loncat ke ayat 47 sampai 50. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera dia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi." Lalu mencium dia. Tapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Setelah penangkapan Yesus ini, melalui sebuah drama pengkhianatan, Yesus akhirnya masuk ke ruang sidang. Lalu putusan Pontius Pilatus menyebabkan dia dieksekusi mati melalui hukuman penyaliban. Dan saudara-saudara, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita belajar dari apa yang sudah kita baca di bawah tema pengkhianatan sang murid. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membicarakan dua hal kepada kita. Yang pertama, mari kita melihat jahatnya pengkhianatan Yudas. Jahatnya pengkhianatan Yudas. Sebenarnya pengkhianatan itu sendiri sudah merupakan sesuatu kejahatan. Jadi jika Yudas mengkhianati Yesus, maka Yudas sudah berbuat jahat. Tetapi saudara-saudara, kejahatan ini tidak hanya terletak pada pengkhianatan itu sendiri, tapi bahwa pengkhianatan yang terjadi, yang dilakukan oleh Yudas dengan seluruh detail ceritanya, membuat kita harus melihat bahwa pengkhianatan ini bukan sebuah dosa yang kecil, bukan sebuah kejahatan yang kecil yang bisa kita maklumi, tapi ini adalah sebuah dosa yang besar, sebuah kejahatan yang besar kalau kita melihat detail dari cerita drama pengkhianatan ini. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menunjukkan kepada saudara beberapa detail yang menunjukkan bahwa pengkhianatan Yudas ini betul-betul adalah sebuah kejahatan yang besar, dosa yang besar. Yang pertama, saudara-saudara, pengkhianatan Yudas ini adalah pengkhianatan atau kejahatan yang besar, karena yang dikhianati itu adalah guru sendiri yang sangat mengasihi dia. Guru sendiri yang sangat mengasihi dia. Saudara-saudara, mengkhianati adalah sebuah kejahatan, tetapi mengkhianati orang yang sangat mengasihi si pengkhianat itu adalah sebuah kejahatan yang jauh lebih besar. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya nonton sebuah film, judulnya Serenity. Dan film itu menceritakan tentang seorang yang kerjanya menangkap ikan. Kelihatannya banyak masalah dalam hidupnya, dan ternyata dijelaskan dalam film itu bahwa dia adalah mantan seorang tentara. Dia pergi berperang, dan setelah dia berperang, dia pulang kembali. Rupanya sebelumnya sudah ada kabar bahwa dia sudah meninggal. Dan karenanya istrinya itu kawin lagi. Dia pulang mendapati istrinya sudah kawin. Dengan kecewa, dia akhirnya pergi ke satu pulau tersendiri. Dan dia hidup sebatang kara, hidup sendiri dengan kerja menangkap ikan. Tapi saudara-saudara, di luar dugaan satu hari mantan istrinya datang kepada dia. Lalu membuat atau meminta dia untuk sama-sama melakukan sesuatu.
melakukan apa? Melakukan pembunuhan kepada suaminya yang baru. Kenapa? Karena rupanya suami yang baru ini manusia yang jahat sekali. Sering menyiksa dia, sering menganiaya dia. Bahkan mempunyai rencana membunuh anaknya dia. Jadi suami yang jahat ini, karena suami jahat bisa mengancam hidup, maka sang istri meminta kepada mantan suami yang tentara itu untuk bikin sebuah rekayasa dan membunuh membunuh sang suami itu. Dan akhirnya mereka memang membunuh suami itu di laut dengan menenggelamkannya dan dimakan oleh ikan hiu. Saudara-saudara, kalau kita melihat itu jelas adalah sebuah kejahatan. Tetapi kejahatan itu dilakukan kepada orang jahat. Pembunuhan itu dilakukan kepada seorang jahat. Pembunuhan atau pengkhianatan kepada orang jahat tidak membuat pengkhianatan itu menjadi baik. Pengkhianatan tetap adalah pengkhianatan. Tetapi yang mau saya tekankan, jikalau pengkhianatan kepada orang jahat saja adalah sebuah kejahatan, apalagi pengkhianatan kepada orang baik, apalagi pengkhianatan kepada orang yang sangat mengasihi, bukan hanya mengasihi orang lain, mengasihi si pengkhianat sendiri. Itu adalah sebuah kejahatan yang besar sekali. Nah, saudara-saudara, kitab suci mengatakan bahwa Yesus itu mengasihi, tetapi dia bukan hanya mengasihi orang-orang tertentu saja, secara khusus dalam skop yang sempit terhadap murid-murid, dia mengasihi seluruh muridnya. Di dalam Yohanes pasal 13 ayat 1 dikatakan, sama seperti dia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang dia mengasihi mereka sampai kesudahan. Saudara-saudara, di sini Yesus dikatakan dia mengasihi murid-muridnya. Jikalau Yesus mengasihi murid-muridnya, Yudas itu adalah salah satu muridnya, maka sudah pasti Yudas pun dikasihi oleh Yesus. Secara khusus kita juga melihat ada kisah menjelang kematian Kristus, yaitu pada satu peristiwa jamuan makan di mana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sebelum peristiwa pembasuhan kaki itu terjadi, di dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-11 dikatakan, sebab dia, Yesus, tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu dia berkata, tidak semua kamu bersih. Dia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Yesus tahu yang akan menyerahkan dia beberapa saat lagi adalah Yudas yang juga turut makan bersama-sama di sana. Dan saudara-saudara, yang menariknya pada peristiwa itu, Yesus sempat membasuh kaki murid-muridnya. Dan sudah pasti kaki Yudas Iskariot juga sedang atau dibasuh oleh Kristus. Tadi dikatakan dalam ayat 1 bahwa Yesus mengasihi murid-muridnya. Dan sekarang dia membasuh kaki murid-muridnya. Kalau di situ ada Yudas, berarti Yesus mengasihi Yudas dan dia membasuh kaki murid-muridnya, termasuk kaki Yudas dia basuh. Henry berkata, tidak ada tanda-tanda bahwa Kristus melewatkan kaki Yudas, sebab dia juga ada di sana. Jadi bayangkan saudara bahwa kalau saudara tahu beberapa jam lagi ada orang yang mau membunuh saudara, yang mau merencanakan kejahatan bagi saudara, bisakah saudara tetap mengasihi dan melayani dia? Tapi itulah yang terjadi dengan Yesus. Henry kembali berkata, dia membasuh kaki seorang pendosa yang terbejat dari segala pendosa, yang terjahat, yang pernah melawan dia, yang pada saat itu sedang berikhtiar untuk mengkhianatinya. Maka di sini kita bisa melihat Yesus sangat mengasihi, termasuk di dalamnya mengasihi Yudas. Dan saudara-saudara, terhadap kasih yang besar seperti ini, terhadap cinta yang besar seperti inilah pengkhianatan Yudas diarahkan kepadanya. Maka pengkhianatan Yudas adalah sebuah kejahatan besar. Kenapa? Karena yang dikhianati adalah sang guru yang sangat mengasihi, sangat mencintai sampai membasuh kakinya. Ini menjadi sebuah kejahatan yang besar. Kalau cerita saya tadi tentang Serenity, film Serenity, itu pengkhianatan yang dilakukan kepada orang jahat. Itu pun tidak membuat sebuah pengkhianatan menjadi baik. Apalagi pengkhianatan kepada orang yang baik,
orang yang penuh dengan cinta kasih seperti Tuhan Yesus. Maka pengkhianatan Yudas adalah kejahatan besar. Kedua, yang membuat pengkhianatan Yudas ini adalah pengkhianatan yang besar adalah inisiatif pengkhianatan bukan datang dari para musuh, tapi dari Yudas sendiri. Saudara-saudara, maksudnya adalah bahwa yang merencanakan pembunuhan terhadap Yesus itu adalah musuh-musuhnya, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Dan saudara-saudara, bukan mereka yang datang membujuk Yudas. Bukan mereka yang berupaya menghasut Yudas supaya berkhianat kepada sang guru. Tidak. Yudaslah yang berinisiatif pergi kepada mereka. Kalau kita lihat bacaan kita tadi ayat 14-15. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Dia berkata, apa yang hendak kamu berikan padaku supaya aku menyerahkan dia padamu? Pergilah Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Berarti inisiatif ini datang dari Yudas. Karena inisiatif ini datang dari Yudas, sudah terang ini membuat para musuh Yesus, para imam kepala menjadi sangat bergembira. Markus pasal 14 ayat 11. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberi uang kepadanya. Tindakan Yudas, inisiatif Yudas membuat para musuh Yesus itu menjadi sangat gembira. Mengapa mereka sangat gembira? Karena sebenarnya sekian lama mereka memang sudah mempunyai rencana membunuh Yesus. Tapi mereka belum menemukan caranya. Mengapa? Karena mereka takut pada orang banyak. Orang banyak jelas mencintai Yesus. Karena itu mereka tidak bisa membunuh Yesus di muka umum, terang-terangan. Mereka harus membunuh Yesus secara diam-diam. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana mereka menemukan dia? Sekian lama mereka berusaha mencari cara membunuh Yesus. Dalam Lukas 22 ayat 2. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus. Sebab mereka takut kepada orang banyak. Mereka cari cara bunuh Yesus. Dalam Yohanes 11:57. Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahunya agar mereka dapat menangkap dia. Sekian lama mereka cari-cari. Pucuk dicinta ulam tiba. Yudas Iskariot dari kalangan dalam datang dengan tawarannya dan karenanya Yudas menjadi solusi bagi problem rencana jahat dari imam-imam kepala. Maka kejahatan Yudas adalah kejahatan yang besar. Karena bukan musuh-musuh mendatanginya, tapi dia mendatangi musuhnya. Yudas menjadi solusi bagi rencana jahat para musuh Yesus. Itu kejahatan yang besar. Ketiga yang membuat kejahatan Yudas ini sangat besar adalah harga sang guru hanya dinilai dengan 30 keping perak. Saudara-saudara, ini jumlah yang sangat rendah. Di dalam perjanjian lama, kita melihat ada satu cerita bagaimana Abimelek sempat mengambil Sarah, istri Abraham, untuk dijadikan istri. Beruntungnya dia diperingatkan, ditegur oleh Tuhan sehingga akhirnya Abimelek melepaskan Sarah. Tidak mengambil Sarah menjadi istrinya karena Sarah adalah istrinya Abraham. Nah, setelah menyadari kesalahannya itu, Abimelek itu lalu memberikan harga tertentu sebagai permohonan maafnya pada peristiwa itu. Berapa yang diberi? Kejadian 20 ayat 16. Lalu katanya kepada Sarah, telah kuberikan kepada saudaramu. Maksudnya saudaramu ini kan Abraham. Karena Abraham menipu mengatakan Sarah itu saudaranya. Lalu katanya kepada Sarah, telah kuberikan kepada saudaramu 1000 sikal perak. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam hal engkau
dibenarkan. Berarti saudara-saudara, Abimelek menghargai atau menilai harga diri dari Sarah itu dengan 1000 sikal perak. Diri dari Sarah dinilai dengan 1000 sikal perak. Tapi nyawa dari sang guru hanya dinilai dengan 30 sikal perak. Kalau kita melihat juga di dalam kitab suci, 30 keping perak itu sangat murah. Itu harga apa? Mari kita lihat Keluaran 21 ayat 32. Tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 sikal perak kepada tuan budak itu. Dan lembu itu harus dilempari mati dengan batu. Berarti saudara-saudara, kalau ada budak yang sampai mati karena diserang oleh binatang, harga nyawa budak itu 30 keping perak. Kenapa saudara? Karena budak murah memang. Karena budak waktu itu dianggap sebagai barang dan kebetulan barangnya bernapas. Maka nilai seorang budak itu begitu rendah, cuma 30. Harga diri Sarah 1000 sikal perak. Harga seorang budak 30 sikal perak. Dan Yudas menghargai nyawa gurunya hanya dengan 30 sikal perak. Betapa rendahnya nilai dan nyawa sang guru di mata muridnya. Betapa jahatnya pengkhianatan ini. Ini hal ketiga membuat pengkhianatan ini betul-betul adalah kejahatan besar. Keempat, yang membuat pengkhianatan ini betul-betul adalah kejahatan yang besar adalah di dalam mencari kesempatan menyerahkan Yesus. Yudas mirip dengan iblis. Bagaimana setelah kesepakatan dengan para imam dibuat? Matius 26 ayat 16. Dan mulai saat itu Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Mencari kesempatan yang baik. Dalam versi Markus pasal 14 ayat 11. Kemudian dia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Lukas 22 ayat 6. Dia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu dia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Matius, Markus, Lukas sama-sama memberikan catatan. Setelah kesepakatan itu, Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Menarik sekali untuk membandingkan apa yang dilakukan Yudas kepada Yesus ini dengan yang dilakukan oleh iblis kepada Yesus. Pada waktu iblis selesai mencoba Yesus di padang gurun. Lalu apa yang dikatakan di kitab suci? Lukas pasal 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, dia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Dia menunggu waktu yang baik. Sama dengan Yudas di Matius 26 ayat 16. Dan mulai saat itu dia mencari kesempatan yang baik. Maka apa yang dilakukan Yudas kepada Yesus mirip dengan apa yang dilakukan iblis kepada Yesus. Yaitu menunggu kesempatan yang baik untuk menghancurkan Yesus. Maka di sini sikap Yudas mirip sekali dengan sikap iblis. Kenapa bisa mirip? Karena sebelum pengkhianatan itu memang iblis masuk kepada Yudas. Lukas 22 ayat 34. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala. Yohanes 6 ayat 70. Jawab Yesus pada mereka, bukankah aku sendiri yang memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Karena iblis masuk ke Yudas, seluruh dirinya dikontrol oleh iblis. Maka sikapnya seperti iblis. Yohanes 8 ayat 40-44. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Itukah yang dilakukan Yudas? Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan seterusnya. Jadi di sini kita bisa lihat pengkhianatan Yudas benar-benar mirip dengan sikap bapaknya, yaitu iblis. Dan karena
hal ini, maka kejahatan ini menjadi kejahatan yang besar sekali. Hal yang kelima yang membuat pengkhianatan ini adalah pengkhianatan kejahatan yang besar adalah pada saat pengkhianatan itu mencapai puncaknya di Getsemani, Yudas menyerahkan Yesus melalui sebuah ciuman. Matius 26, 48, 49. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini pada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera dia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Ciuman adalah sebuah simbol kasih yang luar biasa. Di dunia timur orang menggunakan ciuman sebagai tanda kasih sayang, tanda kekerabatan, tanda kedekatan. Di dunia barat mungkin itu sesuatu yang asing. Tapi di dunia timur itu adalah simbol kasih sayang dan cinta kasih. Tapi ironisnya simbol cinta kasih ini justru dipakai sebagai cara pengkhianatan. Di dalam ayat 48, orang yang akan kucium itu, tangkaplah dia. Di dalam bahasa Yunaninya untuk kata cium di dalam ayat 48 itu menggunakan kata pileo. Kita tahu bahwa pileo itu adalah artinya kasih. Salah satu kasih, ada agape, ada pileo. Nah, kata cium di sini itu menggunakan kata pileo yang sekedar berarti mencium. Tapi di dalam ayat 49, dan segera ia maju mendapatkan Yesus, salam Rabi, lalu mencium dia. Kata Yunaninya bukan lagi pileo, tapi berubah menjadi kata pileo. Dan kata pileo itu lebih daripada sekedar pileo. Maka kata pileo, kalau pileo itu artinya mencium biasa. Tapi kata pileo ini artinya mencium berulang-ulang. Maka Yudas menggunakan atau dengan kata lain mencium dengan bersemangat. Maka Yudas menggunakan simbol kasih sayang. Dilakukan dengan penuh semangat berulang-ulang. Tapi itu dilakukan untuk mengkhianati sang guru yang sangat mencintainya. Ini kejahatan yang besar sekali. Maka saudara-saudara, di dalam pengkhianatan Yudas, kita melihat ada 5 hal yang membuat pengkhianatan ini adalah kejahatan yang besar. Kalau sampai pengkhianatan model seperti ini datang pada saudara, apa respon saudara? Menariknya, pada saat Yudas mencium Yesus seperti itu, dalam Matius 26 ayat 50, tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? Bayangkan dengan 5 hal yang membuat kejahatan itu besar. Yesus masih berkata, hai teman, untuk itukah engkau datang? Sampai pada bagian ini waktu saya renungkan tadi malam, saya bilang, seandainya Yudas yang mengkhianati saya, maka pada waktu dia datang, saya akan berkata, hai biadab, untuk itukah engkau datang? Hai bajingan, untuk itukah engkau datang? Tapi Yesus tidak mengatakan kata-kata seperti itu. Hai teman, untuk itukah engkau datang? Betapa luar biasanya cinta kasih Yesus yang jauh melampaui besarnya pengkhianatan. Di sini kita bisa lihat ada sebuah kejahatan yang besar. Tapi di situ juga kita melihat ada sebuah kasih yang lebih besar dari sebuah pengkhianatan. Kiranya kita merenungkan ini supaya kita tidak menjadi orang-orang yang menyalahgunakan kasih sayang Tuhan bagi kita. Melupakan kasih, cinta kasih Tuhan yang besar bagi kita. Dan mengkhianati dia di dalam hidup kita seperti yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Ini hal pertama yang saya bicarakan. Sekarang
saya bicarakan hal yang kedua. Mengapa Yudas mengkhianati Yesus? Apa motivasi dia sebenarnya? Apa tujuan dia sebenarnya di dalam pengkhianatan yang besar ini? Tidak mudah bagi kita untuk melihat alasan Yudas. Ada yang mengatakan Yudas menjual Yesus karena benci kepada dia. Karena jengkel kepada dia. Jengkel masalah apa? Karena kalau kita melihat konteksnya, peristiwa pengkhianatan Yudas ini oleh Matius dan Markus itu diletakkan setelah peristiwa pengurapan Yesus oleh Maria dengan minyak narwastu murni. Di dalam Matius pasal 26 dan juga Markus pasal 14. Pada waktu Maria mencurahkan minyak narwastu murni di kaki Yesus, lalu dikatakan bahwa Yudas itu memprotes. Mengapa? Untuk apa seluruh pemborosan ini? Bukankah minyak ini dapat dijual 300 dinar dan uangnya dibagikan pada orang miskin? Tapi Yesus menolak tegurannya, menolak kata-katanya, dan bahkan membela apa yang dilakukan oleh Maria. Nah, lalu tafsiran ini mengatakan gara-gara itu Yudas menjadi jengkel pada Yesus, menjadi benci pada Yesus, dan akhirnya menjual dia. Keberatan terhadap pandangan atau tafsiran semacam ini adalah kalau memang Yudas menjual Yesus karena benci, karena jengkel, mengapa setelah Yesus ditangkap dia lalu menyesal, saking menyesalnya sampai bunuh diri? Jadi saya merasa bahwa dugaan ini tidak terlalu kuat. Atau penafsiran ini tidak terlalu kuat. Ada juga yang mengatakan bahwa Yudas melakukan penjualan Yesus pengkhianatan karena dia terpengaruh dengan kata-kata Yesus dalam Matius 26 ayat 2. Matius 26 ayat 2. Kamu tahu 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Kalau 2 hari nanti dia akan disalibkan dan itu dibiarkan begitu saja, toh dia akan mati juga. Jadi sekalian dijual. Ada penafsiran demikian, tapi tetap bagi saya kemungkinannya kecil untuk menerima penafsiran demikian. Dari penafsiran-penafsiran yang diberikan, saya melihat ada 2 penafsiran terhadap motivasi Yudas ini yang perlu kita pertimbangkan dan menurut saya dua-duanya memungkinkan. Pertama adalah Yudas itu menjual Yesus karena uang, karena memang dia punya sifat tamak akan uang. Bahwa Yudas memang adalah orang yang tamak uang itu sudah dibicarakan sebelumnya dalam Yohanes 12 ayat 6. Hal itu dikatakannya bukan karena dia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena dia adalah seorang pencuri. Dia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi Yudas ini adalah bendahara yang suka mencuri uang dari kas. Jadi kelihatannya Yudas ini punya titik lemah, yaitu uang, masalah uang. Tadi saya sudah tunjukkan bahwa sebelum pengkhianatan itu, iblis masuk ke dalam Yudas. Dan biasanya iblis itu menyerang tidak sembarang menyerang. Iblis biasa menyerang orang pada titik lemah orang itu. Kalau orangnya suka emosi, maka hari ini iblis membawa semua orang. Dia mulai bangun pagi sampai tidur malam, semua orang bikin emosi. Kalau kita melihat contoh di dalam Matius pasal 4, Yesus berpuasa, Matius 4 ayat 2 dan 3. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi HP. Begitu? Bukan, karena bukan HP menjadi masalah waktu itu. Masalahnya Yesus adalah masalah lapar. Ini masalah perut. Maka masalah perut ditawari roti, itu cocok. Setan tahu di mana titik lemah kita. Walaupun setan bukan maha tahu, tapi dia tahu banyak. Dan dia tahu persis di mana kelemahan saudara.
Dan dia bukan menyerang pada apa yang menjadi titik kuatmu. Dia menyerangmu pada apa yang menjadi titik lemahmu. Dan Yudas, titik lemahnya adalah uang. Karena titik lemahnya adalah uang, maka begitu iblis masuk ke dalam Yudas, dia membisikkan dan mendorong Yudas supaya demi uang menjual dan mengkhianati gurunya. Bahwa ini mungkin sekali. Kita bisa lihat bahwa pada saat Yudas menemui imam-imam kepala, perhatikan kata-katanya, Matius 26, 14, 15. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Dia berkata, apa yang hendak kamu berikan padaku? Kalimat pembukaannya itu menuntut sesuatu. Apa yang kamu berikan padaku? Maka dari sini kita bisa melihat bahwa bisa jadi motivasi dari Yudas melakukan pengkhianatan ini memang adalah masalah duit. Henry bilang begini, apa yang hendak kamu berikan padaku? Ini kata-kata Yudas. Inilah satu-satunya alasan mengapa Yudas sampai mengkhianati gurunya sendiri. Dia mengharapkan imbalan uang dari perbuatannya itu. Bukan kebenciannya terhadap sang guru ataupun perselisihan dengannya yang membuat Yudas menjadi seorang pengkhianat. Namun karena kecintaannya akan uang. Hanya itu saja. Cinta akan uang membuat Yudas rela mengkhianati gurunya sendiri. Dia rela melakukan kejahatan. Dia tidak keberatan melakukan kejahatan yang besar sekali demi sedikit uang. Pengalaman Yudas ini, kalau tafsiran ini benar, pengalaman ini mengajarkan pada kita betapa bahayanya sifat tamak atau cinta akan uang. Dalam nats pembimbing kita tadi 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai duka. Mengapa cinta uang menjadi akar segala kejahatan? Pertama-tama, cinta uang itu membuat orang tidak akan merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Ini dialami oleh Yudas. Orang tidak bisa puas dengan semua yang dimiliki, cinta uang itu. Cinta akan uang tidak pernah bikin puas diri kita seberapa banyak pun uang atau harta yang kita miliki. Henry bilang begini, apa yang sebenarnya diinginkannya? Bukan roti untuk dimakan atau pakaian untuk dikenakan. Bukan. Bukan keperluan hidup ataupun kenyamanan. Tidakkah ia selalu disambut dimanapun gurunya berada? Tidakkah ia ikut makan pada waktu Yesus makan? Bukankah dia baru saja dijamu secara istimewa dalam acara makan malam di Betania di rumah Simon si Kusta? Dan juga tidak berapa lama sebelum itu di rumah yang lain di mana Marta sendiri melayani di meja? Tapi tetap saja si berdebah tamak ini tidak puas. Malahan dia datang dengan sifat penjilat di hadapan imam-imam kepala dengan pertanyaan, apa yang hendak kamu berikan padaku? Perhatikan, bukan kurangnya uang, melainkan kecintaan akan uang yang menjadi akar dari segala kejahatan dan khususnya kemurtatan terhadap Kristus. Bukan kurang uang, tapi cinta uang. Orang kurang uang belum tentu bikin kejahatan. Banyak orang miskin, kekurangan uang, tapi tidak membuat kejahatan. Tapi banyak orang kaya, kaya raya, tetapi kenapa masih korupsi? Kenapa masih melakukan kejahatan? Mengapa masih menipu demi uang? Padahal mereka tidak kurang uang. Berarti problem mereka bukan kurang uang, tapi cinta akan uang. Itulah sebabnya kitab suci berkata cinta akan uang itu menjadi akar segala kejahatan. Dalam Pengkhotbah 5 ayat 9, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilan. Itu pun sia-sia. Nah, karena cinta akan uang melahirkan ketidakpuasan, maka ketidakpuasan itu akhirnya mendorong kepada bermacam-macam dosa supaya bisa mendapatkan
lebih banyak uang. Karena itu, demi uang orang tega membunuh. Demi uang orang mau menipu. Demi uang orang mencuri. Demi uang orang korupsi. Demi uang orang mencuri. Termasuk curi kolekte. Demi uang, berapa banyak orang-orang berjubah pendeta yang melakukan korupsi kepada uang-uang gereja. Berapa banyak pendeta yang makan setelah tidak bertanggung jawab. Dari uang-uang yang diberikan dengan tulus untuk pekerjaan Tuhan. Demi uang, orang bisa menyalahkan jabatan. Demi uang, orang bisa jual narkoba. Demi uang, orang bisa rela main film porno. Demi uang, orang bisa bolos kebaktian. Karena ada pekerjaan yang mendatangkan duit. Demi uang pun bahkan orang-orang yang begitu kelihatan suci atas nama agama bisa melakukan tugas-tugas pelayanan mereka hanya karena cinta uang. Di dalam perjanjian lama kita ketemu ada ayat seperti Mika pasal 3 ayat 5 berkata, beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu itu dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi orang yang tidak memberi sesuatu dalam mulut mereka, mereka menyatakan perang. Jadi mereka menyerukan damai. Kalau mendapat sesuatu itu dikunyah, berarti mereka melayani itu hanya demi uang. Nabi-nabi palsu, guru palsu, para penyesat selalu mempunyai satu ciri, yaitu mata duitan. Memang tidak semua yang mata duitan adalah nabi palsu, tapi nabi palsu biasanya mata duitan. 2 Petrus 2 ayat 3. Dan karena serakahnya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Kasih cerita yang aneh-aneh, yang spektakuler, tiap hari bolak-balik surga neraka dan sebagainya. Tapi ujung-ujungnya duit. Titus 1 ayat 11. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya. Karena mereka mengacau banyak keluarga dan mengajarkan yang tidak-tidak. Perhatikan, mengajarnya tidak-tidak. Tujuannya apa? Untuk mendapat untung yang memalukan. Cari untung. Yudas 16. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Hidup menurut hawa nafsunya. Tapi mulut mereka mengeluarkan perkataan yang bukan-bukan. Dan mereka menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan. Berapa banyak orang karena cinta uang. Berapa banyak pendeta. Berapa banyak hamba Tuhan karena cinta uang. Lalu memanfaatkan apa yang kudus dari pelayanan Tuhan. Hanya sebagai alat untuk memperkaya diri sendiri. Semua itu karena cinta akan uang. Dunia pernah mengenal seorang penginjil televisi terkenal di dunia namanya Oral Roberts. Dan saudara, orang ini satu hari mengaku bahwa dia mendapatkan perintah dari Tuhan untuk mengumpulkan duit sekian juta dolar. Kira-kira 6 juta dolar harus dia kumpulkan. Dan Tuhan memberikan ancaman kepada dia. Kalau sampai deadline-nya dan uang 6 juta dolar tidak dikumpulkan, maka Tuhan akan mencabut nyawanya. Karena itu dia bikin kampanye untuk seluruh dunia. Kumpul duit, kumpul duit, kumpul duit. Karena kalau tidak capai uang itu, Tuhan akan bunuh dia. Maka begitu banyak orang yang cinta kepada dia. Begitu banyak orang yang suka kepada dia. Mereka berusaha mati-matian kumpul-kumpul duit. Tapi kurang berapa hari dari deadline. Duit yang dia sebutkan itu pun juga tidak terpenuhi. Bukan 6 juta, sekitar 8 juta dolar tidak terpenuhi. Dan dia terus bersuara kurang berapa hari. Tuhan akan bunuh dia kalau dia tidak bisa kumpulkan. Lalu terjadilah satu peristiwa. Untuk jelasnya saya kutip saja cerita dari pendeta Stephen Tong. Dikatakan begini, di TV dia berteriak-teriak minta uang 8,3 juta dolar. Dia mengaku jika dia tidak dipenuhi keinginan, maka dia akan dipanggil oleh Tuhan. Kemudian orang-orang Kristen pemuja Oral Roberts di USA rame-rame mengumpulkan uang karena takut dia meninggal. Tiba-tiba pada hari H muncul sebuah cek yang berisi 6 juta dolar.
Dan ketika wartawan menelusuri, apakah orang yang memberikan cek itu orang Kristen atau bukan? Ternyata bukan. Orang itu berkata, ya, kalau orang sudah gila tidak ditolong kan kasihan. Toh uang saya cukup banyak. Nanti kalau orang itu bunuh diri kan kasihan. Jadi ini bukan orang Kristen. Hanya tahu ada pendeta gila yang kalau tidak dikasih uang bisa bunuh diri. Maka sudah, dia kebanyakan uang dia kasih 6 juta dolar. Mengapa semua ini bisa terjadi? Semua akarnya adalah cinta akan uang. Barclay mengatakan, keinginan akan uang bisa merupakan hal yang membahayakan. Keinginan tersebut dapat membuat seorang menjadi buta terhadap kesopanan, kejujuran, dan kehormatan. Keinginan seperti itu akan membuat seorang menghalalkan segala cara asal dia memperolehnya. Disinilah kita melihat bahaya cinta uang. Adalah akar segala kejahatan. Bahkan saudara-saudara, betapa bahayanya cinta akan uang. Maka Alkitab menyebut orang yang cinta uang itu sama dengan menyembah berhala. Kalau ada dosa dalam perjanjian lama yang merupakan dosa yang besar sekali. Yang masuk ke dalam hukum pertama kedua adalah soal penyembahan berhala. Tidak boleh ada berhala. Tapi menariknya orang cinta uang itu disamakan dengan menyembah berhala. Kolose 3, 5, 6. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Serakah. Cinta uang, rakus uang. Sama dengan penyembahan berhala. Efesus 5 ayat 5. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala. Yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Berarti saudara kita bisa lihat bahwa cinta uang itu disebut sebagai penyembahan berhala. Berarti itu sesuatu yang betul-betul bahaya. Sama ketika penyembahan berhala adalah bahaya besar bagi kerohanian seseorang. Cinta akan uang juga adalah bahaya besar. Butuh uang, semua butuh. Pendeta butuh uang, gereja butuh uang, semua manusia butuh uang. Tapi kita bisa butuh uang, tapi tidak cinta akan uang. Karena itu baiklah kita semua koreksi hati kita. Apakah di dalam hati kita ada sifat utama cinta uang ini? Cari uang tidak salah. Mengusahakan uang tidak salah, mengumpulkan uang tidak salah. Kecintaan akan uanglah yang bermuara kepada seluruh kejahatan. Bekerjalah saudara-saudara untuk cari uang. Tapi jaga hati saudara supaya tidak cinta uang menguasai hati saudara. Belajar puas dengan apa yang Tuhan berikan dan syukurilah apa yang Tuhan dalam diri saudara. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu ke dalam dunia, kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makan dan pakaian cukuplah. Tapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uang, beberapa orang telah menyimpang dari iman, menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Gara-gara cinta uang. Saya ini orang yang menyukai musik, terutama gitar. Saya sudah bermain gitar dari kelas 2 SD, sudah main gitar. Tapi ya kemampuan saya pas-pasan saja karena tidak mengembangkan. Tapi sangat menikmati permainan gitar. Karena itu saudara, di YouTube saya lihat ada pemain gitar bagus sekali yang namanya Alip Bata. Mainnya fingerstyle yang sangat luar biasa. Saya subscribe dan mengikuti. Tapi ada yang aneh beberapa saat yang lalu. Saya lihat videonya 88. Tapi begitu saya buka kok tinggal 4. Ada apa? Terakhir kemarin kan dia menyanyi
bikin kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Itu lagu nasional. Tapi lagu itu dikarang Ismail Marzuki. Ismail Marzuki itu Kristen, ambil dari mana? What a friend we have in Jesus. Yesus kawan yang sejati. Ya saya akhirnya ambil bikin cerita di balik lagu Joseph Scriven, What a friend we have in Jesus. Lalu saya nyanyi dengan iringan gitar dari Alif Bata yang sebenarnya bukan menyanyi Yesus kawan yang sejati, tapi kulihat Ibu Pertiwi. Tapi saya mau cerita begini, kenapa? Dari 88 video yang dia bikin kok tinggal 4. Setelah saya cari tahu, rupanya saudara, namanya nih Alif Bata, Alif akhirnya P. Tapi rupanya ada orang yang membuat akun palsu nama Alif Bata, lalu mengambil seluruh videonya si Alif jadi Alif, mengambil seluruh video Alif, lalu mengklaim hak cipta sebagai milik dia, lalu dijual bebas di pasar-pasar online semua, dan akhirnya mengklaim hak cipta, melapor si Alif ke YouTube, dan YouTube akhirnya merasa bahwa si Alif mencuri videonya Alif. Akhirnya YouTube minta si Alif menghapus seluruh video. Kalau tidak dia dihabisi. Maka dengan terpaksa si Alif menghapus seluruh video yang telah diklaim hak ciptanya oleh Alif. Maka Alif si pencipta menjadi pencuri. Dan Alif si pencuri menjadi pemilik. Ini kejahatan online luar biasa. Tapi kenapa orang bisa? Sekarang mereka lagi pengadilan YouTube. Tapi kenapa bisa begitu? Cinta uang. Sekarang kejahatan di dunia online juga besar. Dan kalau ditelusuri banyak akarnya adalah cinta uang. Obatnya satu, belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Ibrani 13 ayat 5, jangan kamu menjadi hamba uang. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani pasal 4, 11, 13. Ku katakan ini bukan karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang beri kekuatan padaku. Belajar dari kasus Yudas. Jikalau penafsiran ini benar, dia menjual gurunya karena uang. Maka ini menunjukkan betapa bahayanya cinta akan uang. Setiap saudara yang mendengar khotbah ini, koreksi diri. Silakan cari uang. Silakan bekerja semaksimal mungkin untuk kumpulkan uang. Tapi jaga hati saudara. Supaya tidak sampai cinta akan uang. Yang pasti membawa saudara kepada berbagai macam kejahatan demi uang. Ini penafsiran pertama, kemungkinan pertama. Yudas mengkhianati gurunya karena uang. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah Yudas menjual Yesus. Karena konsep mesianis yang salah. Dia menjual Yesus karena konsep mesianis yang salah. Pandangan ini tidak menyetujui bahwa Yesus dijual atau Yudas menjual Yesus karena uang. Alasannya adalah kalau Yudas mau cari uang, rasanya minta 30 keping perak itu harga yang terlalu murah bagi seorang target man seperti Yesus. Bandingkan dengan bonus-bonus yang dijanjikan kalau orang cari seorang buronan. Dulu zamannya bom Bali, orang menawarkan berapa miliar untuk dapat Imam Samudra, Nurdin M. Top, Osama Bin Laden, dan segala macam manusia yang dicari. Nilainya harga begitu tinggi. Yesus ini target man dari para imam. Masakan kalau dia cari duit, kok hanya murah saja? Mestinya dia angkat harga. Juga kalau memang Yudas jual Yesus demi uang, mengapa setelah dapat uang lalu dia kembalikan uangnya? Matius 27 ayat 3.
pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu dia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepala dan tua-tua. Karena itu pandangan ini tidak menerima uang sebagai alasan Yudas jual Yesus. Lalu apa? Karena Yudas mempunyai sebuah konsep mesianik yang salah. Maksudnya bagaimana? Perlu diketahui bahwa Yudas ini satu-satunya murid Tuhan Yesus yang berasal dari provinsi Yudea. Dan provinsi Yudea itu adalah provinsi elit. Kenapa provinsi elit? Karena pusat pemerintahan itu ada di sana. Yudas satu-satunya dari Yudea. 11 murid yang lain, semua dari provinsi yang lain, provinsi kelas 2, yaitu provinsi Galilea. Yudas satu-satunya dari provinsi elit Yudea. Yudas berasal dari satu kampung namanya Keriot. Karena dia berasal dari Keriot, maka namanya menjadi Yudas Iskariot. Iskariot artinya Yudas dari Keriot. Jadi itu bukan marga, bukan fam. Sama seperti Maria Magdalena, maksudnya Maria dari kampung Magdala. Karena dia berasal dari si Maria, berasal dari Magdala, maka namanya disebut Maria Magdalena. Yudas Iskariot artinya Yudas dari kampung Keriot. Nah, kalau Yudas dari Keriot, William Barclay memberikan keterangan bahwa di kota Keriot ini ada sebuah kelompok pejuang Yahudi yang sangat radikal terhadap pemerintah Romawi. Dan besar kemungkinan melihat asalnya Yudas termasuk kelompok radikal ini. Ketika itu bangsa Yahudi memang sedang dijajah oleh bangsa Roma. Dan di kalangan mereka tumbuh sebuah pengharapan mesianik, yaitu pengharapan akan datangnya Mesias, datangnya Kristus yang akan menjadi pemimpin nasional yang membawa Israel kembali pada masa jayanya seperti pada zaman Daud dan Salomo. Israel mengalami masa jaya pada Daud dan Salomo, tapi sejak dari pembuangan, penghancuran dan pembuangan ke Babel, mereka pindah-pindah kekuasaan. Dari Babilonia mereka pindah dikuasai oleh Media Persia. Dari Persia mereka pindah lagi di bawah kekuasaan Yunani. Dari Yunani mereka pindah lagi di bawah kekuasaan Romawi. Sejak pembuangan mereka tidak pernah menjadi satu bangsa yang merdeka. Nah, kelompok-kelompok radikal Yahudi ini memimpikan kejayaan kembali seperti masa lalu. Dan tokoh utama adalah Mesias. Sebagai salah seorang yang dekat dengan Yesus, Yudas mempunyai pengharapan. Tokoh Mesias yang menggulingkan Roma dan membawa kembali Israel pada masa jaya, itu adalah Yesus dari Nazaret. Yesus dari Nazaret adalah Mesias yang dijanjikan, yang akan melawan Romawi, yang akan memimpin pemberontakan melawan Romawi, menggulingkan mereka dan membawa Israel pada masa jaya. Ini harapan terus ada di dalam diri Yudas. Tapi Yudas lihat dari tahun ke tahun, satu tahun, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, kelihatannya tidak ada gerakan nasional. Tidak ada gerakan-gerakan militer. Tidak ada gerakan-gerakan untuk mengumpulkan massa. Tidak ada gerakan-gerakan perlawanan kepada Roma. Yesus malah sibuk urus orang sakit, orang buta, orang timpang, orang lumpuh, sibuk ngajar di mana-mana, sibuk ngurusi orang-orang sengsara dan sebagainya. Kelihatannya Yesus tidak peduli dengan nasib bangsanya. Dia tidak melakukan suatu gerakan revolusi seperti yang diimpikan oleh kelompok-kelompok radikal. Dia malah sibuk dengan orang-orang terpinggirkan. Lalu berpikirlah Yudas, mungkin sang guru harus dipaksa untuk bertindak melawan Roma. Kalau semua berjalan seperti biasa, mana mungkin dia melakukan gerakan terhadap Roma?
Dia baru bisa melakukan gerakan terhadap Roma kalau sang guru diperhadapkan pada pilihan. Dipaksa menghadapi Roma. Nah, bagaimana caranya? Yudas merancang skenario. Jual gurunya. Bukan masalah uang. Yang penting dia terjual. Maka 30 keping perak bukan masalah. Gurunya dijual dengan harapan apa? Para prajurit Roma dan orang Yahudi datang mau menangkap Yesus. Dan harapan dia pada waktu ditangkap itulah Yesus sudah diperhadapkan pada tidak ada pilihan lain selain melawan. Dan pada saat itulah Yesus akan melawan Roma. Pada saat itu melawan Roma, seluruh pengikutnya akan berdiri di belakang dia. Maka terjadilah revolusi dan tidak mungkin Yesus kalah. Dia pasti menang dan Roma akan disingkirkan. Dan dia berdiri menjadi pemimpin Raja Mesianik untuk Israel Raya. Jadi dengan kata lain saudara-saudara, di sini Yudas sedang membuat sebuah trik politik. Membawa Yesus kepada sebuah pilihan politik untuk melawan. Sekian lamanya pikir orang miskin, pikir orang susah, pikir orang sakit. Kapan saatnya bikin revolusi? Taruh dia pada posisi tidak bisa menghindar. Jual dia. Supaya apa? Supaya dia tidak punya pilihan selain melawan dan revolusi pun terjadi. Sayangnya Yudas salah perhitungan. Dia kira sang guru akan melawan. Ternyata pada waktu drama pengkhianatan dilakukan, sang guru bukan melawan, malah menyerahkan diri. Petrus sudah mulai mengobarkan api itu dengan potong telinga hamba imam besar. Tapi Yesus malah marah Petrus. Sarungkan pedangmu. Sangkamu aku tidak bisa minta lebih dari 12 legion malaikat. Tapi dia tidak melawan. Dan dia menyerahkan diri. Dia menyerahkan diri dan akhirnya digiring ke ruangan pengadilan. Dan berujung dengan kematiannya. Yudas salah prediksi, salah jalan, salah langkah. Dan itu membuat dia kecewa. Dia tidak pernah mau menjual gurunya. Dia tidak pernah punya keinginan menjual gurunya. Dia memang orang jahat, tapi tidak punya niat menjual gurunya. Dia hanya ingin gurunya bertindak seperti skenarionya. Dia hanya ingin sang guru berjalan sesuai perencanaannya, sesuai harapannya, sesuai cita-citanya. Sayang, semua skenario ini tidak berjalan semestinya. Akhirnya sang guru itu dieksekusi mati. Dalam penyesalan atas kesalahan langkah dan prediksi inilah Yudas dengan sangat kecewa dan penuh rasa bersalah pergi menggantung dirinya. Jadi mengapa Yudas menjual Yesus? Pandangan kedua ini bukan karena uang, tapi karena suatu konsep yang salah. Satu motivasi yang salah karena ikut Tuhan dengan sebuah misi politis tertentu. Jikalau kemungkinan atau tafsiran ini benar, maka ini pun memberikan pelajaran bagi kita bahwa seharusnya kita semua ikut Tuhan dengan motivasi yang tulus. Tidak dengan keinginan-keinginan, motivasi-motivasi yang keliru. Ada banyak orang ikut Tuhan dengan motivasi yang keliru. Dan akhirnya mereka memaksa Tuhan, memanfaatkan Tuhan seperti Yudas untuk memenuhi ambisi-ambisi pribadi mereka. Itulah sebabnya banyak orang ikut Tuhan supaya kaya, supaya diberkati melalui teologi kemakmuran mereka. Ikut Tuhan supaya sukses, ikut Tuhan supaya sembuh, ikut Tuhan supaya populer, ikut Tuhan supaya menikmati segala kemewahan dunia ini. Ingat, yang ada di otak Yudas itu masalah politik, tapi pikiran Kristus adalah masalah rohani. Yudas ingin memanfaatkan Yesus
untuk mencapai cita-cita dan ambisi politiknya. Saya sering kali melihat kalau musim-musim pilkada, berapa banyak orang, termasuk orang Kristen, memanfaatkan Yesus, memanfaatkan hal-hal rohani, memanfaatkan gereja, memanfaatkan nama-nama pelayanan untuk mencapai ambisi-ambisi politis tertentu. Sejarah telah mencatat betapa cita-cita, ambisi pribadi yang dipaksakan, yang tidak realistis dan menghalalkan segala cara, akhirnya berujung dengan tragedi. Jangan pernah mencoba membuat Yesus seperti apa yang kita inginkan. Marilah jadikan diri kita seperti apa yang Dia inginkan. Barclay mengatakan, tragedi Yudas adalah dia menolak untuk menerima Yesus sebagaimana adanya dan mencoba untuk membuat dia menjadi seperti yang ia inginkan. Kita tidak pernah bisa menggunakan dia untuk tujuan-tujuan kita. Kita harus tunduk untuk digunakan untuk tujuan-tujuannya. Tragedi Yudas adalah tentang seorang yang mengira dia lebih tahu dari Allah. Saudara, serahkan dirimu untuk dipakai guna tujuan Tuhan dan bukan pakai Tuhan untuk mencapai tujuan saudara. Berapa banyak orang yang punya motivasi salah, ambisi yang salah di dalam gereja, di dalam pelayanan, di dalam seluruh aktivitas rohani, yang memakai Tuhan mencapai tujuan saudara. Bertobatlah, berbaliklah, karena seharusnya saudara yang dipakai untuk tujuan Tuhan, bukan saudara memakai Tuhan untuk tujuan saudara. Jikalau kemungkinan ini benar, maka penting bagi kita memperhatikan motivasi kita. Kita menurut saya tidak terlalu tahu pasti yang mana yang benar dari dua kemungkinan yang saya berikan. Tapi dua kemungkinan ini sama-sama menarik. Dan kita dapat menarik pelajaran penting dari dua kemungkinan ini. Barclay bilang begini, kita bisa saja merasa jijik terhadap Yudas. Apalagi setelah saya bicarakan betapa jahatnya Yudas. Kita bisa saja merasa jijik terhadap Yudas. Akan tetapi marilah kita memikirkan kembali ketamakan, iri hati, ambisi, keinginan dominan untuk hidup dengan cara kita sendiri. Berbedakah kita dengan Yudas? Inilah hal-hal yang membuat Yudas mengkhianati Yesus. Dan inilah hal-hal yang masih bisa membuat orang pada masa kini mengkhianatinya. Adakah engkau Yudas? Adakah engkau Yudas? Adakah engkau Yudas? Adakah engkau Yudas? Amin.